Itu tujuan kita. Bagaimana negara kita mau diberkahi? Ini saya dengar-dengar berita seminggu ini tentang Papua mau merdeka. Jaga itu. Saya ini tidak, mungkin dengan Bapak Ibu saya paling paham bagaimana orang Papua. Saya 16 tahun di sana. Itu adalah bagian daripada saudara-saudara kita. Tuntun mereka. Ada teman saya Ustadz Fadlan, puluhan ribu yang dia Islamkan di tanah Papua. Begitu dia habis Islamkan dia bingung, karena yang dia Islamkan ini banyak yang masih pakai koteka. Tahu koteka? Gronghout dikasih masuk dalam bambu. Nah itu celana dalamnya itu koteka. Dididik oleh Ustadz Fadlan masuk Islam bersahadat. Subhanallah. Jangan sekali-kali kita salah bicara, apalagi terkait dengan rasis, terkait suku. Karena utusan yang terakhir Nabi kita Muhammad SAW, orang yang pertama yang memanggil manusia untuk datang menyembah kepada Allah adalah orang Papua, namanya Bilal bin Rahbah. Amin ya Rabbal. Itu kan keturunannya sama. 3 anak Nuh, Sem, Ham, and Yafet. Makanya Amerika disebut dengan negara paman Sem, negara paman Sam. Keturunan dari sana. Agama Yahudi itu bukan agama Kristen. Agama Yahudi itu namanya Yudaisme. Kitabnya bukan Taurat, kitabnya Talmud. Agama Kristen itu kitabnya Bible, bukan Injil. Injil adalah Al-Quran, Taurat adalah Al-Quran, Zabur adalah Al-Quran. Semua kumpulan kitab para nabi itu namanya Al-Quran. Masya Allah. Makanya saya ajak kepada orang Kristen, sudahlah menyerah saja lah, masuk Islam lah. Oh enak sekali. Saya dulu hidup dengan jaminan yang cukup. Masya Allah. Maunya saya begini, saya sampai bilang istri, maunya kita menderita begini. Nggak ada asik dalam Islam ini. Tidak ada yang kami kejar di dunia ini, tidak ada. Hanya pahala untuk mempersiapkan mati menghadap Allah. Karena di sana tempat kita, al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Negeri kita di sana. Orang Islam tidak pernah mati, tapi mereka pulang kampung. Makanya nggak usah takut dengan mati. Nggak usah takut. Takut dengan mati. Saya selama 12 tahun lebih berdakwah, nggak pernah saya terkapar berbulan-bulan di rumah sakit. Itu kesaksian di Islam benar. Istirahat tidak teratur, tidur tidak teratur, makan tidak teratur. Kopi 1 hari sampai 25 gelas. Ini sudah ke 27 kali, sudah 27 gelas ini. Allah tahu, lambung saya ini sudah besi. Saya bawa teman saya Ustadz juga di Jakarta, umur 32 tahun, masuk di warung kopi, baru 1 gelas. Tambah Ustadz, aduh Ustadz payah. Anak mah, baru 32 tahun mah. Lihat gula, takut sama gula, apalagi sama dajjal. Baru gula saja sudah takut. Lihat daging sapi, duh jangan, kolesterol. Orang Arab makan daging kambing 1 ekor, lewat alat habis dia makan 1 ekor. Orang Arab nggak ada asam urat, rumah sakit nggak laku di Mekah. Saya coba praktikan, orang Arab bisa apa metodologinya, apa konsep yang ada di dalam benak pikiran mereka, apa keyakinan yang kuat terkait dengan keabadian hidup. Oh rupa-rupanya berbanyak sholawat di hadapan Allah. Itu obat deh. Dulu saya waktu pendeta dikit-dikit, aduh sakit. Berobat bagaimana tidak sakit? Hewan kaki 1 saya limbas, hewan kaki 2 saya serap, hewan kaki 3 saya limbas, tinggal hewan kaki mimbar gereja yang saya belum makan. Masya Allah. Begitu saya masuk Islam, hanya 2 makanan halal yang membuat saya sehat. Keliling berdakwah, kalau sudah lapar lihat ada spanduk putih, pecel lele Lamongan NU, mampir hantam. Pecel lele Lamongan NU mengalir di dalam darah, Masya Allah, sehat. Uangnya dari mana? Dari hasil pemberian jamaah, itu yang bikin sehat. Masya Allah. Begitu lihat rumah makan Padang, mampir, itu Muhammadiyah. Masuk ke dalam urat, masuk ke dalam daging, dari sehat. Satu keluarga sampai hari ini, alhamdulillah. Kita ini pejabat tidur di ruangan RC, tidur teratur, makan teratur. Berobat ke Singapura, pulang tinggal nama. Sini Pak, kalau kurang sehat datanglah sama saya. Saya kasih tunjuk metodologinya. Saya bikin obat begitu. Oh rupa-rupanya sholawat, minta kepada Allah, minnal laila fatahajat bihi. Pada separuh malam sujudlah menyembah kepada Allah, tahajud, minta kepada Allah. Gampang sekali konsep hidup dalam Islam ini, nggak neko-neko. Ilmunya dalam Al-Quran ada, dalam hadis pun ada. Tergantung niat, inamal a'malu binniyah. Ruang lingkup dari Al-Quran itu luas. Makanya di dalam Islam ada 72 golongan. 72 apa 73? 73 golongan, semuanya masuk surga.
Nggak usah cuma satu katanya. Apa? Ahlus sunnah wal jamaah. Nggak ada itu. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga. Nah, yang tidak masuk surga itu ambisi. Ambisi. Kalau pidato bidah kafir kepada sama-sama bos. Giliran kepada kafir baku jilat, nggak berani. Mun. Antum kalau berani jangan kepada muslim. Ini kita ini memang begitu, hanya berani kepada saudara. Kelemahan saudara nggak usah diceritakan, tutupi, jaga, bela bila perlu. Saya kan kemarin tidak begitu, tidak viral sebenarnya. Jangan ganggu sesama korps baret putih. Itu marah saya. Jangan ganggu sesama korps Orang Islam ini kan dilarang cari masalah, betul? Orang Islam dilarang takabur, orang Islam dilarang cari masalah. Tapi ketika persoalan datang, ketika ditantang, diajak perang, wajib untuk berperangi. Allahu Akbar. Ada kata lari. Insya Allah, kalaupun mereka ajak kita perang, saya bukan di belakang. Catat baik-baik. Usia saya masih 49, masih mampu untuk pegang pedang. Saya yang paling depan. Saya yang paling depan. Insya Allah, atas izin Allah, saya paling depan. Umar bin Khattab ketika masuk Islam, tidak ada yang tersisa dalam jiwanya. Tidak ada yang tersisa dalam jiwa Umar kecuali tayang dalam keislaman. Kendati beliau hidup dengan baju tambalan, beliau hidup dengan kesederhanaan. Umar bin Khattab. Saya kalau membaca tentang Umar bin Khattab, tidak ada beda dengan karakter saya. Allah butuhkan orang kafir yang masuk Islam, bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Antum masuk Islam, di saat Islam diganggu antum tiarap, antum tidak bela, berarti antum meminta supaya dibiayai hidupmu oleh orang Islam. Saya sering bilang kepada jemaah, kalau ada mualaf datang ke masjid minta uang, saya mualaf minta uang, tidak, cerita miskin terus, cerita pengeluhan terus, seolah-olah Islam ini tempat pelarian. Hei, jangan kau jadikan, jangan berharap bahwa Allah Islam akan memberimu dolar. Islam tidak memberimu dolar, Islam memberimu surga. Jika dolar tidak mampu membeli surga, maka nilai surga mampu menghasilkan dolar. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafah. Wilson, setelah masuk Islam, Wilson, jangan dulu belajar Al-Quran, belajar dulu cara sholat, karena itu amalan paling utama. Abdulul a'malu as-sholatu khams. Yang membedakan antara mukmin dan kafir adalah sholat. Silakan pakai bismillah di Sir juga boleh, nggak apa-apa. Di Makkah orang nggak pakai bismillah di Sir, nggak apa-apa. Di Indonesia ada, sama. Kita dari kafir masuk Islam, ikuti apa yang menjadi teladan contoh umat Islam. Umat Islam hidup sederhana, hiduplah sederhana. Saya sebelum ke Medan sini kemarin tanggal 21 yang viral itu, saya Islamkan juga orang Cina di Jakarta. Viral itu. Adapun orang yang pernah racun sama saya, dia bilang sama saya, dulu saya yang racun Ustadz. Masya Allah, pantas saya pulang di rumah sampai kuping saya keluar darah, hidung saya keluar darah, tinggal minum santan. Besok saya datang kembali di dealer mobil Suzuki, dia ngomong sama saya yang racun Pak Yahya, tapi hari ini saya mau masuk Islam. Untunglah kau bilang masuk Islam. Apa kesaksian dia? Sebenarnya Pak, racun itu hanya memakan waktu 1 jam. Tapi kok sampai hari ini Bapak masih hidup? Wa ma kana li nafsin an tamutu illa bi idznillah, kitabun muajjalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali izin Allah, sebagaimana waktu yang sudah ditetapkan. Jadi antum nggak usah takut dengan mati, akan terjadi, pasti itu, pasti. Yang ditakuti adalah kita pulang ke sana tak punya amal. Dia langsung bilang sama saya berjanji kalau Islam ini betul berarti Pak Yahya hidup, tapi kalau Pak Yahya mati berarti Islam ini nggak benar. Akhirnya besok saya kembali ke dealer, saya masih hidup. Dia mengaku saya yang racun Bapak. Oh pantas. Begitu saya mau hajar dia bilang saya yang masuk Islam Pak. Gak jadi saya pukul. Hampir muncul saya punya penyakit dulu, suka berkelahi itu. Ini yang ngomong-ngomong di TV ini kan ya sudahlah. Di YouTube itu dia kan banyak sekarang orang cari makan pakai apa itu. Nah biasalah, semakin banyak orang ikut kan dapat duit dari YouTube. Nggak apa-apa, saya nggak akan terpancing karena saya tahu umat Islam itu orang-orang yang berpredikat, punya dedikasi. Yang datang ke masjid orang-orang bersih, cuci kakinya, cuci mulutnya. Kalau yang bajingan, yang preman, mana dia berani ke masjid, betul? Ya tapi kalau saya di sana, mulai dari atas mimbar sampai ke bawah nggak mandi junub, masuk surga dari mana? Sunat pun tidak, surga dari mana? Nabi disunat, Nabi
Nabi disunat, orang masuk surga disunat dulu. Itu ajaran Nabi. Nabi Isa disunat, Nabi Musa disunat, semua Nabi disunat, Ibrahim disunat. Bahkan Yesus Tuhan Kristen pun disunat. Di mana? Lukas pasal 2 ayat 21. Pada hari yang ke-8 anak itu dilahirkan, disunat dan diberi nama Yesus. Belum pernah ada yang tanya kalau debat itu ya. Tanya itu saja kocar kacir sudah pendeta. Itulah sebabnya saya masuk Islam saya paling takut, Bu. Bu. Oh, masih bangun ya. Itu yang paling saya takut sekali dulu, masuk Islam sunat. Bahkan teman saya di Manado sekolah pendeta, begitu dia jadi pendeta dia bilang sama saya, bagaimana saya mau masuk Islam? Boleh. Saya bilang silakan masuk Islam, tolong tapi jangan sunat. Itu nggak boleh, potong dulu baru boleh ke masjid. Betul? Sunat. Ketua MUI